Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang bagi para mahasiswa FEB Udinus serta mahasiswa dari Prodi Perhotelan yang akan menerima materi mata kuliah manajemen keuangan atau dalam bahasa Inggris adalah Finance Management. Untuk kedua kelas ini, ya materi pertama sama-sama membahas tentang overview manajemen keuangan. Apa itu overview manajemen keuangan? Jadi pada intinya untuk materi pertama ini ya kita akan mengupas kulit luar dari sebuah ilmu yang namanya manajemen keuangan. Namun ketika mengupas kulit luarnya, kita juga akan memperoleh insight bahwa sebenarnya mata kuliah manajemen keuangan pada umumnya itu akan membahas apa saja. Dengan demikian, kita meskipun belum mempelajari satu semester ini secara penuh, setidaknya kita akan mendapatkan gambaran secara umum materi-materi apa saja yang akan kita hadapi, khususnya untuk para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. Sementara bagi para mahasiswa Prodi Perhotelan, mata kuliah ini menjadi sebuah pengantar ya untuk memberikan gambaran kepada kalian. Bila mana kalian masih bingung, apa bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi? Ya, pada dasarnya manajemen keuangan dan akuntansi itu berbeda, tetapi kadang-kadang orang awam susah membedakannya. Dan muncul banyak pertanyaan. Jadi sebaiknya kalau untuk belajar keuangan, saya lebih baik belajar akuntansi atau manajemen keuangan. Nah, di sini kalian di Prodi Perhotelan itu mempelajarinya sebagai salah satu mata kuliah, ya, mata kuliah yang non akuntansi. Jadi jangan ekspektasikan bahwa nanti di mata kuliah manajemen keuangan kalian akan mendapatkan misalnya membuat jurnal, membuat neraca, membuat laporan laba rugi. Tidak, ya. Tapi kalian itu akan berperan sebagai seseorang yang akan memanfaatkan informasi apapun yang diproduksi oleh para akuntan. Ya, dan untuk mahasiswa manajemen juga sama, ya. Intinya di sini kalian tidak boleh berpikir 100% seperti seorang akuntan yang tugasnya membuat laporan. Ya, membuat laporan keuangan, tetapi kalian harus menggunakan laporan keuangan tersebut. Ya. Oke, jadi nanti kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan, ya. Kemudian kita akan memahami fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan serta memahami lingkungan manajemen keuangan, ya. Tetapi nanti materi ini sifatnya tidak bab per bab, ya. Sifatnya adalah secara menyeluruh, ya. Di dalam penjelasan nantinya nanti akan ada beberapa kalian akan menemukan oh ini konsep dasarnya. Oh ini fungsinya, oh ini tujuannya, oh lingkungannya ternyata yang harus gue hadapi itu ini. Kalau misalnya saya harus bekerja atau berperan sebagai seorang manajer keuangan. Oke, jadi untuk para mahasiswa FEB ya, pastinya sudah tahu ya tentang prinsip manajemen ya, pengantar manajemen. Kalau tidak salah semester 2 ya sudah mendapatkan pengantar manajemen ya, di mana kalian itu akan mengingat kembali bahwa perusahaan itu pada umumnya itu mempunyai 4 fungsi pokok. 4 fungsi pokok ini sebenarnya direpresentasikan dengan diagram tulang ikan kalian di semester 3, yaitu 4 pilar manajemen. Jadi ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen HRD ya atau SDM. Keempat manajemen ini atau kalau di perusahaan menjadi sebuah divisi ya, itu keempat-empatnya pasti akan menjalankan fungsi manajemen yang disebut sebagai planning, organizing, staffing, actuating, controlling. Ya, ini salah satu versi ya, salah satu versi terkait dengan fungsi manajemen. Kalau mungkin buku referensinya beda, mungkin kalian akan mendapatkan istilah yang sedikit berbeda. Atau mungkin kalau di sini saya menyebutkan 5, mungkin di buku kuliah lainnya mungkin menyebutkan 4 saja. Ya. Tapi intinya bahwa
Anda belajar manajemen keuangan dan bertanya-tanya, jadi kerjaannya manajemen keuangan itu apa? Ya kerjaannya itu merencanakan, ya, terus mengorganisasikan, terus kemudian memberikan job desk pada staffingnya, kemudian menjalankan perencanaannya, kemudian mengontrol. Ya, mengontrol juga ada dua, mengontrol pada saat sedang berjalan dan mengontrol pada saat semuanya sudah berakhir, tahun buku berakhir, dievaluasi. Ya, nah, tetapi secara spesifik, ya, meskipun fungsi manajemen keuangan itu juga sama saja dengan fungsi manajemen pada umumnya, tapi secara spesifik, manajer keuangan ya itu pada dasarnya mempunyai tiga tugas. Yang pertama adalah mereka harus mengambil keputusan investasi yang benar. Kedua, mereka harus mengambil keputusan pendanaan yang benar. Dan yang ketiga, mereka harus mengambil keputusan modal kerja yang benar. Karena mereka, ya, manajer keuangan secara khusus itu diciptakan posisinya, kemudian orangnya direkrut, ditaruh di tempat itu dengan tujuan akhir bahwa mereka harus memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tanda kutip, nilai saham. Ya. Jadi ini yang membedakan manajemen keuangan dengan manajemen pemasaran, operasional dan SDM. Mereka punya tugas dan tujuan akhir masing-masing. Tetapi tugas manajemen keuangan ya itu adalah menjalankan tiga tugas tadi dengan baik supaya tujuan akhirnya tercapai, yaitu kemakmuran pemegang saham itu bisa dimaksimumkan dalam bentuk nilai saham pada umumnya. Oke. Dan untuk memahami tugas manajer keuangan ini yang kelak akan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, kalian bisa berpatokan kepada tetangga kita, akuntansi. Ya, jadi manajemen keuangan dan akuntansi memang beda, tetapi pada dasarnya kita tetangga. Tetangga yang memiliki prinsip filosofi yang bisa dipahami satu sama lain. Ya, dan untuk menjelaskannya saya akan menggunakan neraca. Ya. Oke, kalau kita ingat ya, neraca itu kan biasanya ya, kalau kalian ingat semester 1, semester 2 belajar akuntansi pengantar ya, disuruh bikin jurnal, disuruh nyatet buku besar, disuruh bikin neraca laba rugi. Biasanya kan modelnya adalah ada sisi kiri, ada sisi kanan, kan begitu. Ya kan? Jadi sisi kiri itu aset atau aktiva. Sisi kanan itu adalah utang dan modal atau pasifa. Nah, kalian tahunya itu doang. Ya. Nah, tapi tergantung ya apakah buku referensinya menjelaskan apa tidak dan mungkin dosennya menjelaskan apa enggak ya. Tapi dari sudut pandang manajemen ya bahwa sisi kiri dan sisi kanan itu mewakili masing-masing tugas manajer keuangan yang paling pertama. Sisi kiri neraca itu menggambarkan tugas manajer keuangan untuk membuat keputusan investasi. Dalam artian, ya, untuk bisa beroperasi sebuah perusahaan, mereka harus menanamkan dananya pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Apa sih itu aktiva lancar? Apa sih itu aktiva tetap? Misalnya, kalian mau memproduksi misalnya bakso vakum, ya. Berarti kalian kan perlu menghitung, ya. Menghitung aku butuh bahan baku sekian untuk 3 bulan. Aku butuh bahan pembantu sekian untuk berapa bulan. Kemudian diuangkan. Terus kemudian aku butuh mesin vakum sealernya. Aku butuh perlengkapan-perlengkapan untuk bisa bagus. Aku butuh printer, ya. Terus aku butuh mesin-mesin untuk pembuat bakso supaya jadi gulung-gulung otomatis dan lain sebagainya. Lah itu ya yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya adalah perencanaan. Tapi di sini lebih tepatnya adalah mengambil keputusan investasi. Artinya mikir apa yang aku butuhkan, berapa jumlahnya, untuk berapa lama kemudian diuangkan. Itu adalah keputusan investasi. Terus itu menghasilkan pertanyaan, dananya dari mana? Ya kan? Nah, maka kita punya sisi kanan yang disebut sebagai utang dan modal.
Keduanya itu menggambarkan tugas manajer keuangan untuk mencari dan mengambil keputusan pendanaan yang terbaik. Ya, jadi kalau tadi, wah aku butuh begini, begini, begini supaya bisa bikin bisnis bakso vakum yang sangat enak, sangat terkenal gitu. Berarti aku butuh berapa juta, berapa puluh juta, dan mungkin aku akan ngutang bank selain aku punya modal sendiri. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi entah dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, mau itu lewat bank atau bikin surat utang, ya. Atau mungkin kalau yang udah PT-PT biasanya menerbitkan saham, ya. Itu intinya adalah untuk menarik uang, ya. Jadi sumber uang, sumber untuk memulai bisnis atau berbisnis, ya. Itu ada dua, sumber internal dan eksternal. Sumber internal ya dari kantong kita sendiri, kocek kita sendiri. Lah sumber luar ya berarti bisa ngutang atau nyari pemodal yang ngasih duit ke kita bukan berupa utang. Tapi mungkin ya penyertaan modal berupa saham atau bagaimana ya. Itu. Nah, lebih jelasnya di sini ya. Manajemen keuangan dari sudut pandang akuntansi tanda kutip neraca. Ya. Sisi kiri aktiva, ada aset lancar, aset tetap. Sisi kanan pasiva, utang lancar, utang jangka panjang, ekuitas. Nah, jadi ceritanya adalah yang pertama, manajer tuh akan membuat perencanaan di sini. Ya, mau apa, bahannya apa saja, terus mesinnya apa aja, terus di total, maka akan mencapai total aset di sini. Nah, terus kemudian dia harus berpikir total aset berapa itu harus didanai dengan apa. Nah, dia ada utang lancar, utang jangka panjang, ada ekuitas. Nah, oleh karena itu di sini adalah kebijakan pendanaan. Ini ya, sudah saya kasih ini ya. Jadi ini mewakili kebijakan investasi sisi kiri, sementara sisi kanan itu mewakili kebijakan pendanaan. Di mana setelah pendanaan itu tercapai 100% total aktiva gitu ya. Setelah itu, manajer keuangan harus mengalokasikan. Jadi, uang yang ada di kantong sebelah kanan harus dialirkan ke kantong sebelah kiri. Tetapi proporsionalnya gimana? Mau condong ke aset lancar? Atau mau condong ke aset tetap? Atau mungkin 50-50? Nah, itu adalah tugas manajemen keuangan yang ketiga, yaitu modal kerja. Jadi aliran modal atau dana dari internal atau eksternal digunakan untuk modal kerja dan beli aset. Jadi dengan satu gambar ini bisa dibilang ya ya udah selesai. Kita kalau belajar manajemen keuangan prinsipnya apa ini selesai. Ya. Tetapi materi-materi selanjutnya itu akan lebih memperdalam lagi. Tentang apa? Tentang modal kerja, tentang penggunaan kas yang baik, terus tentang apa namanya nilai waktu uang dan sebagainya, yang intinya adalah memastikan bahwa skema ini ya itu akan menghasilkan hal yang baik untuk perusahaan dan terutama untuk kemakmuran pemegang saham. Ya, ini skemanya. Dan kadang skema ini kelak ya, kalau misalnya kan akan ada materi selanjutnya terus kalian bingung, iki saja nih piye memahaminya gitu ya. Coba deh kembali lagi ke skema ini. Karena kelak beberapa materi yang ada di depan setelah ini itu bahkan bisa dijelaskan hanya dengan kembali ke konsep ini aja. Ya, jadi ini adalah bisa dibilang ini adalah konsep flagship. Tanpa adanya konsep ini, nggak ada yang namanya buku manajemen keuangan. Itu, ya. Nah, ini sekedar bonus saja, ya. Bahwa manajemen keuangan dari sudut pandang akuntansi itu juga bukan hanya neraca saja, tapi neraca itu juga dengan laba rugi. Jadi laporan neraca, laporan laba rugi itu sebenarnya membentuk sebuah siklus, ya. Siklus seperti ini. Tadi yang nomor satu sudah dijelaskan, ya, dengan yang ada di atas tadi, ya. Ini sudah dijelaskan di sini, ya, yang nomor satu ini. Kemudian aset lancar dan aset tetap tersebut itu akan diolah oleh perusahaan, digunakan oleh perusahaan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan barang. Dan barang tersebut kan ada HPP-nya, alias ini barang biaya produksi totalnya berapa ini ya begitu. Ya, misal tadi ya satu kantong bakso vakum. Ternyata setelah dihitung-hitung HPP yang ada kaitannya langsung dengan
bakso ini ya itu 10.000 per kantong. Nah, terus kemudian kalian menjual dengan harga 20.000 per kantong. Itu misalnya ya. Terus kalian akan menemukan laba kotor. Laba kotor ketika dikurangi biaya pemasaran, biaya administrasi, dikurangi depresiasi, amortisasi, dapatnya EBIT. EBIT dikurangi bunga dari utang, dapatnya EBT. EBT dikurangi teks atau pajak, jadilah laba bersih. Perhentian terakhir. Nah, tetapi di antara laba rugi ini, itu ada 2 poin. Yang pertama adalah utang. Nah, bunga utang ini ya itu kan untuk membayar orang-orang yang sudah berani masuk atau berani memasukkan uangnya ke perusahaan lewat sisi kiri, sisi kanan pasifa, yaitu utang. Bisa berupa utang lancar atau utang jangka panjang. Ya, biasanya utang jangka panjang ya. Terus kemudian laba bersih ya, itu juga bisa kembali ke dalam perusahaan dalam bentuk ekuitas. Kita mengenalnya sebagai laba ditahan. Jadi perusahaan kalau punya laba ya, itu pilihannya itu biasanya berapa persen yang akan ditahan di perusahaan dan berapa persen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Ya. Jadi dengan siklus ini perusahaan berusaha memuaskan para pemegang utang dan memuaskan para pemegang saham sambil memastikan bahwa dana internal dari laba ditahan itu ada sehingga kelak di masa depan di tahun-tahun berikutnya itu kita nggak perlu nyari pendanaan lagi yang terlalu ekstensif, misalnya ngutang lagi ya, terus habis itu misalnya menerbitkan saham lagi. Kalau manajemen keuangannya bagus nggak akan ada seperti itu. Paling kalau mau ekspansi mungkin utang lagi ya, itu boleh, atau menerbitkan saham lagi itu boleh. Terus kemudian dapat dana untuk investasi lagi, untuk berproduksi lagi, mendapatkan laba bersih lagi, terus menjadi laba ditahan lagi, dan seterusnya. Oleh karena itulah kita dulu waktu SMA ya, ketika dapat pelajaran ekonomi dan membahas tentang perusahaan, kita mendapatkan sebuah prinsip bahwa perusahaan itu adalah sebuah entitas yang abadi. Ya karena ini alasannya. Karena ini adalah cara kerja atau cara manajer keuangan itu mengelola uangnya. Ini adalah pola aliran arus kas. Ya. Pak, apakah pola ini berlaku hanya untuk perusahaan saja? Nah, kalau saya tidak. Pola ini justru akan sangat relevan bukan dengan perusahaan, tapi dengan hidup kita sehari-hari. Ya, kalau kita merencanakan keuangan untuk jadi kaya, kita harus pakai prinsip perusahaan. Nah, cuma masalah ini nggak akan kita bahas di sini. Masalah ini akan kita bahas di semester 7 di mata kuliah yang namanya pasar modal dan investasi. Di sini kan akan di sana ya, kalau kalian berminat, itu akan dibangun mindsetnya bahwa kita dalam hidup sehari-hari harus mengandaikan diri kita sebagai sebuah perusahaan. Ketika kita mulai bangun, kita harus tahu ya kondisi kita gimana, terus kita ada rencana apa buat muter uang kita dengan kegiatan apa terus menerus setiap hari. Ya intinya itu. Silakan kalau tertarik ya, silakan masuk ke konsentrasi keuangan. Terus kemudian tujuan manajemen keuangan ya, kita tahu memaksimumkan kemampuan pemegang saham itu diperlukan karena ya manajer keuangan, prestasi manajer keuangan itu perlu dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Bila mana mereka itu dapat dikatakan berhasil atau gagal melakukan tugasnya sebagai perwakilan para pemegang saham atau para pemilik perusahaan. Ingat, manajer keuangan ya pada dasarnya adalah pegawai. Mau setinggi apapun jabatannya sampai chief financial officer sekalipun, kasarannya adalah mereka itu budak korporat. Mereka adalah agen dari para pemilik. Ya, maka tidak boleh mereka itu dibiarkan begitu saja. Yang penting dapat laba, nggak boleh. Ya, nanti akan lebih jelaskan kenapa kok ketika kita memperkerjakan seorang manajer, kita tidak boleh berpatokan pada laba perusahaan saja. Ya. Di sini saya akan meminjam sebuah istilah ya dari para pebisnis ulung ya, bahwa bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa dijual dengan harga tinggi.
Jadi prinsipnya berbeda dengan pemikiran orang awam, bahwa bisnis yang bagus adalah bisnis yang produknya bagus, dipercaya banyak orang. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang memanusiakan customer. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang memanusiakan para pekerjanya. Oke lah, itu definisi mereka semua ya. Tapi bagi kita orang keuangan ya, yang bagus adalah jika perusahaan itu sendiri atau ide bisnis dari perusahaan itu sendiri itu bisa dijual dengan harga tinggi. Ya. Cara jualnya dengan seperti apa? Banyak caranya ya. Satu cara yang dekat dengan kita ya itu adalah dengan saham. Jadi nilai sahamnya naik. Nah, kemudian fokus manajemen keuangan yang kedua adalah aliran kas yang positif. Nah, ini ada hubungannya dengan sini, ya. Ada hubungannya di sini bahwa prestasi manajer keuangan perlu dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Dan standar tertentunya itu bukan laba, tapi aliran kas yang positif atau positif cash flow. Ya, ini ada kaitannya dengan materi terakhir, ya, di mata kuliah ini, yaitu analisa kelayakan proyek, di mana yang kita cari itu adalah positif cash flow. Atau kalau kalian sudah tahu istilah ini ya, istilah ini namanya free cash flow. Artinya kalau sampai perusahaan ya itu punya kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan sudah diagregat semua, masih ada uang yang tersisa, itu yang disebut sebagai free cash flow. Dan itu adalah ukuran sebenarnya perusahaan itu bisa dikatakan bagus atau tidak. Ya, saya tidak mengatakan profitable atau tidak ya. Saya mengatakan bagus atau tidak. Dan oleh karena itu, fokus dari manajemen keuangan itu berbeda dengan apa yang orang-orang akuntansi bilang, bahwa yang penting itu adalah accounting profit. Nah, biasanya ya kalau para master manajemen keuangan dan para master akuntansi ya, itu biasanya kalau memperdebatkan jadi yang dipentingkan oleh F&A division itu apa? Nah, biasanya berdebatnya di sini. Karena begini, secara kasarnya ya, eh, manajemen keuangan itu tidak menganggap bahwa laba bersih itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan secara kasarnya itu kayak bullshit gitu loh. Itu laporan laba rugi yang akan menghasilkan laba bersih di mata kita itu sangat rawan sekali dengan banyak sekali praktik-praktik yang tidak etis. Jadi itu diperbolehkan tetapi sebenarnya tidak etis gitu. Dan itu berasal dari sebuah basis pencatatan di akuntansi yang namanya accrual basis. Ya, silakan diingat-ingat lagi ya. Jadi ada dua, accrual basis dan cash basis. Ya, silakan diingat-ingat lagi ya. Terus contohnya bagaimana untuk membedakan accrual basis dengan cash basis. Ya. Intinya adalah accrual basis itu mencatat penjualan ya 100% pada saat itu terjadi meskipun uangnya belum diterima seluruhnya. Makanya ada yang namanya jurnal penyesuaian kalau misalnya memakai accrual basis. Sementara kalau cash basis adalah kita mencatat penjualan as is. Ya, as is itu intinya adalah kita mencatat penjualan apa adanya. Kalau emang harga barangnya 100.000 tetapi kita baru menerima pembayaran 50.000, ya sudah kita catat penjualan 50.000, kas 50.000. Dan kalau misalnya kelak dilunasi, kita baru nyatat lagi kas 50.000, penjualan 50.000. Jadi meskipun secara jurnal ujung-ujungnya sama, ya accrual basis dan cash basis, tetapi dalam penggunaan di manajemen keuangan itu sangat berbeda. Karena begini, ya neraca kecuali kas, ya sekali lagi ingat-ingat neraca kecuali kas dan seluruh laporan laba rugi itu menggunakan accrual basis. Sementara item kas di neraca dan aliran kas, ya laporan aliran kas itu menggunakan cash basis. Nah, perbedaannya apa? Paling gampang ya adalah tentang depresiasi. Ya. Karena di sini diperdebatkan bahwa depresiasi ya itu kan sebenarnya tidak benar-benar terjadi perpindahan aliran kas dalam real time. Ya, depresiasi itu kan sebenarnya kan penurunan nilai aset kan. Lembaran mesin ya, mesin kalau dipakai terus-menerus kan ya kadang-kadang mesinnya bisa aus, butuh oil atau gimana.
Meskipun sudah di maintenance kan tetap aja nilai dari mesin itu akan turun karena dipakai terus-menerus tanpa henti. Nah, itu disebut depresiasi. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini bahwa karena itu hanya merupakan penurunan nilai, maka di mata laporan arus kas itu tidak menjadi sesuatu yang mengurangi kas. Sementara di sisi accrual dalam artian laporan laba rugi, depresiasi itu diperlakukan sebagai pengurang penjualan laba kotor. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, kita lihat laba bersihnya 180.000, tetapi cash flow-nya 380.000. Ya, kok bisa, Pak? Bisa. Terkadang malah caranya itu legal, sangat legal. Tetapi secara etika dipertanyakan gitu loh. Nah, makanya ada mata kuliah audit gitu loh. Ya, di FEB ada mata kuliah audit. Kenapa? Ya karena itu untuk mempermasalahkan ini etis apa enggak, meskipun ini legal tapi etis apa enggak kayak gitu-gitu. Ya, ya maka dari itu oleh karena itu ya kalau misalnya kita adalah pemegang saham atau pemilik sebuah perusahaan, meskipun laba ya, laporan laba rugi itu menjadi salah satu patokan utama kita, tapi bukan berarti itu menjadi sebuah kunci gembok terakhir untuk menyatakan bahwa perusahaan itu bahwa manajer perusahaan itu bagus atau tidak. Ya. Sekali lagi ya, yang dipentingkan adalah aliran kas dan kalau perlu aliran kas tersebut harus memenuhi tiga dimensi ini. Yang pertama magnitude-nya ya. Yang kedua timingnya, yang ketiga risk-nya. Magnitude itu berhubungan dengan jumlah aliran kas yang positif. Timing itu berkaitan dengan konsep nilai waktu uang yang berfokus pada masalah inflasi, biaya kesempatan hilang, dan lain sebagainya. Risk itu jika ada dua skenario penerimaan kas dengan jumlah yang sama, namun ada kemungkinan pembayaran di salah satu skenario-nya di masa depan ternyata lebih tidak pasti. Jadi kayak ada skenario A, skenario B. Ya, skenario A itu punya kesempatan untuk meraih misalnya 100 juta ya, tapi kemungkinannya 50-50. Sementara proyek B ya atau skenario B itu memungkinkan di masa depan itu mungkin cuma dapat 75 juta, tetapi 90% pasti dapat. Nah, kayak gitu-gitu ya. Oleh karena itu, ya nilai tertinggi yang bisa didapatkan perusahaan adalah satu, jika berhasil mendapatkan aliran kas positif dalam jumlah besar, serta ya jumlah aliran kas positif yang besar tersebut diterima secepat mungkin. Ya katakanlah kalau dalam segi bulan gitu ya, tanggal 1 sampai tanggal 31, mending diterima secepat mungkin. Dan sumber penerimaannya itu memiliki resiko yang rendah. Artinya kita harus benar-benar memastikan bahwa aliran kas yang masuk itu besar, secepat mungkin, dan predictable. Nah, terkait dengan magnitude ya, bagaimana cara memastikan bahwa aliran kas positif itu harus gede, itu ada di materi manajemen kas. Terkait dengan timing, konsep nilai waktu uang, itu ada di materi nilai waktu uang. Risk yang terkait dengan dua skenario lebih, itu ada kaitannya dengan materi terakhir kita, yaitu analisa kelayakan proyek. Ya, jadi dengan ini aja kita sudah menyinggung bahwa ada tiga materi di depan kita yang akan kita bahas. Seperti itu. Oke, sekali lagi, saya tekankan ya bahwa ketika kita sudah belajar manajemen keuangan dan mengerti tiga tugas manajer keuangan serta tujuan akhirnya, kita tidak boleh ya, sudah tidak boleh sama dengan orang awam. Ya. Ingat bahwa keuntungan ya identik dengan laba bersih di laporan laba rugi. Sementara yang menjadi fokus manajer keuangan seharusnya adalah aliran kas positif di laporan arus kas. Sehingga kedua konsep di atas itu sudah barang tentu adalah konsep yang benar-benar berbeda. Ya, seperti itu. Sementara itu kalau misalnya dalih, lah kan kalau labanya tinggi kan nanti dividennya diraih juga tinggi. Oh, belum tentu. Ya, ada beberapa faktor yang bisa menentukan nilai saham. Ingat, yang dipentingkan di sini ada satu yang penting, yaitu bisnis itu bisa dijual dengan harga yang bagus dalam artian nilai saham. Ya, dividen penting iya, ya, tapi nanti kelak di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan juga akan dipertanyakan sebenarnya dividen itu penting apa enggak gitu loh. Dari sudut pandang perusahaan dan dari sudut pandang investor.
di mana perusahaan itu mencoba menebak-nebak investor tipenya apa. Ya, apakah mereka tipe yang senang nilai sahamnya naik atau mereka tipe investor yang senang kalau dividennya banyak. Itu nanti ya lebih filosofis lagi di sana. Ya, kita cukup di sini dulu ya. Nilai saham itu akan ditentukan oleh banyak faktor. Satu, keuntungan perusahaan itu pasti, tapi juga ada yang namanya resiko. Resiko proyek. Faktor lain-lain juga sama, termasuk apa? Aliran kasnya positif apa enggak? Terus kalau ada misal aliran kas negatif untuk investing atau pendanaan, kira-kira itu untuk ekspansi atau buat hambur-hamburan. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi pasar saham itu kan banyak sekali orang. Terutama orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akses ke dalam informasi perusahaan. Lebih cepat daripada kita orang awam. Maka mereka berhak untuk menjudge bahwa perusahaan ini bagus atau baik lebih dulu daripada kita. Makanya sahamnya akan turun atau sahamnya akan naik. Itu. Ya. Itu. Oke. Nah, terus sini ya ada sebuah pertanyaan. Oke, tadi istilahnya kan manajer keuangan salah satu tugasnya kan adalah pendanaan, ya. Ada pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Nah, pendanaan eksternal tersebut itu bisa didapat dengan berinteraksi ke pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu luas banget, ya. Nanti di pasar modal investasi akan dibagi menjadi 3 kelas pasar. Tapi yang dimaksud dengan pasar keuangan di sini cenderungnya ya, itu adalah pasar modal. Cenderungnya ya. Di mana tugas manajer keuangan adalah sebagai jembatan antara perusahaan dengan pasar modal. Nah, ini sebenarnya bagian ini hanya menjelaskan secara lebih spesifik lagi tugas manajer untuk melakukan kebijakan pendanaan. Ya, ini ya, siklusnya dari satu, di mana pasar modal menyediakan pendanaan ke manajer keuangan, entah itu dengan saham, obligasi, reksadana, sertifikat deposito, atau derivatif. Kemudian uangnya digunakan untuk beli-beli aset dan modal kerja. Terus beroperasi, guruduk, 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 guruduk. Jadilah bakso. Set, bakso dijual. Kemudian labanya masuk ke manajer keuangan. Nah, sebenarnya manajer keuangan akan memilih bahwa kalau misalnya ada kupon yang harus dibayar, maka kupon itu akan kembali ke pasar modal 4A. Misalnya kupon obligasi atau surat utang. Terus ketika sama laba bersih, manajer keuangan juga akan bertanya-tanya, berapa persen yang harus ku tahan, yaitu 4B, menjadi sumber daya internal, dan berapa persen yang akan kubagi menjadi dividen ke para pemegang saham. Dan itu muter-muter terus gitu ya. Jadi ini adalah bagian versi lain, anggap aja ini bagian versi lain dari slide-slide awal yang di atas. Oke, jadi kita akan masuk ke yang namanya konflik keagenan. Jadi konflik keagenan ini untuk menjelaskan ya, sebenarnya untuk menjelaskan lebih jauh lagi tentang bahaya ya, tentang sebuah bahaya di mana kita sebagai manajer keuangan itu salah paham ya. Jadi yang harus dimaksimumkan itu adalah kemakmuran pemegang saham, bukan kemakmuran perusahaan. Nah, logikanya gini. Kita semua ya, anggap aja kita ini bagian dari perusahaan ya, entah internal maupun eksternal ya, entah sebagai pemegang saham, pemegang obligasi atau manajer keuangan. Kita semua itu tidak harus kok sebenarnya, tidak harus memiliki tujuan yang selaras satu sama lain ya. Jadi di sini ada sebuah ungkapan bahwa tujuan yang sama itu tidak sama dengan tujuan bersama ya. Ini sebenarnya lebih arah cocoknya tuh ke ini pertanyaan di mana apa sih bedanya organisasi dengan tim ya. Tapi kalau di sini saya juga bisa pakai karena analoginya seperti ini ya. Ada sebuah bis ya. Bis misalnya jurusan ya dari Ngalian ke terminal Terboyo misalnya. Ya. Terus kemudian kalian ya, kalian kebetulan tempatnya di Ngalian. Kalian pengen kuliah di Udinus, ya kan? Berarti kan kalian akan mendaratnya di Jalan Pemuda kan? Ya, Jalan Pemuda atau Jalan Lima Bonjol dekat-dekat rektorat itu, ya. Nah, tapi untuk bisa menuju ke Udinus, kamu harus naik bis jurusan Terminal Terboyo. Nah, itu analoginya. Ya, kalau masih bingung ya. Jadi bis itu adalah perusahaan dan kita itu adalah manajernya. Perusahaan bis ya, bis yang diciptakan oleh para pemilik saham, para owner.
Sementara kita cuma numpang. Dalam artian kita kan ngelamar kerja di sana, jadi salesman, jadi apa, jadi supervisor, terus kemudian jadi manajer keuangan. Ya, sekarang pertanyaannya begini. Apakah kalian kalau menjadi pegawai itu pasti akan melihat hal yang sama dengan perusahaan? Ya enggak kan? Ya. Mungkin tujuan perusahaan adalah menjadi market leader se-Indonesia. Sementara tujuan kalian di perusahaan itu apa? Dapat gaji, dapat tunjangan, persetan sama yang namanya perusahaan itu bisa ya. Bisa aja, yang penting kan dapat gaji apa-apa biar bisa nikah, biar bisa KPR, bisa apa. Apapun itu motivasinya ya. Hampir pasti semua pegawai tidak bisa melihat apa yang perusahaan itu mau lihat. Tetapi mereka butuh satu kendaraan yang sama, yaitu bis. Nah, oleh karena itu, bis jurusan kalian Terboyo itu adalah tujuan bersama. Tetapi, bis itu tujuan akhirnya adalah Terboyo, sementara kalian tujuan akhirnya adalah Udinus. Berarti tujuan kalian nggak sama. Kalian cuma berbagi tujuan aja, tetapi tujuan akhirnya nggak sama. Ya, oleh karena itu menghasilkan yang namanya agency konflik. Itu. Ya, ya paling gampang agency konflik itu apa ya? Kalau misalnya bisnya lagi enak-enak ngebut ngeng gitu sampai mau teman Terboyo, kamu langsung, bang, turun turun turun. Nah gitu. Aduh, itu kan berarti harus ngeremsek baru kamu turun ya. Nah, kalau di sini ya konflik keagenannya tuh bisa banyak sekali ya, tapi saya akan jelaskan beberapa aja ya, terutama konflik pemegang saham dengan manajer, agensi free cash flow, serta konflik pemegang saham dengan pemegang kontrak utang ya. Untuk dua lainnya bisa dibaca sendiri di buku manajemen keuangan karya Prof. Mamdu ya. Oke, jadi konflik pemegang saham dengan manajer itu seperti apa? Ya, jadi yang saya bilang tadi ya bahwa tidak semua pegawai itu memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Tujuannya aja yang sama-sama untuk beroperasi, untuk hidup dan untuk making profit ya atau bergaji gitu loh. Nah, manajer itu memiliki agenda sendiri yang tidak selalu jalan dengan tujuan yang dibebankan kepada mereka oleh para pemegang saham. Nah, oleh karena itu seringkali menyebabkan keluarnya biaya-biaya yang tidak perlu. Jadi biaya di sini itu bukan berarti uang ya, tapi istilahnya kayak semacam hal yang harus dikorbankan karena kita bisa dibilang kayak misalnya para owner tuh bisa dibilang kayak salah rekrut gitu loh. Salah rekrut orang jadi manajer keuangannya gitu loh. Maka ada biaya-biaya yang tidak perlu dan itu nggak mesti tentang rupiah. Ya, mungkin nggak rugi tapi itu kayak ada sesuatu yang hilang dan itu bikin sebel gitu loh. Ya, jadi paling nggak ada dua motivasi dasar manajer lah. Ya, intinya manajer tuh ingin survival dan manajer ingin independen. Dan itu motivasi itu lumrah. Apalagi jika itu datangnya dari orang awam. Oke, yang pertama, survival. Ya. Manajer berusaha menguasai sumber daya agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. Maksudnya sumber daya itu apa, Pak? Gampangannya adalah laba ditahan. Misalnya, perusahaan ya dapat laba bersih 1 miliar misalnya. Biasanya dibagi 50-50. 500 juta akan menjadi laba ditahan, 500 juta akan dibagikan ke para pemegang saham. Nah, karena suatu ketika ya manajer merasa bahwa kok kita kayaknya kok kewalahan ya sama pesaing, terus mungkin wah kok kita kewalahan ya kayaknya pasarnya kok daya belinya makin turun gini-gini, atau mungkin produk kita sudah semakin gak relevan. Tapi dia takut kalau mengakui bahwa kita tuh sedang bahaya. Nah, makanya mereka berusaha supaya laba ditahannya itu semakin gede. Kenapa? Ingat, laba ditahan itu adalah pendanaan internal. Pendanaan internal itu juga bisa dialihkan sebagian besar ke modal kerja yang berupa kas. Jadi kata-kata kuncinya diingat-ingat ya. Investasi, pendanaan, dan modal kerja. Ya. Jadi bukan buat investasi yang aset, tapi investasi dalam artian modal kerja, tapi ke kas. Kenapa kekas? Karena gini, nanti materi minggu depan ya, kalian akan mengenal yang namanya current ratio. Kalian juga akan mengenal yang namanya debt equity ratio. Ya. Karena dengan menaikkan current ratio dan dan menurunkan debt to equity ratio, ya, itu manajer
menurunkan resiko perusahaan itu untuk mengalami krisis likuiditas dan mengalami kebangkrutan. Ya, kayaknya kan bagus ya, kayaknya bagus. Tapi kemungkinan manajer ini melakukan ini bukan untuk perusahaan, tapi untuk dirinya sendiri. Ingat bahwa perusahaan ya ingin menghindari kebangkrutan sama dengan karyawannya tidak dipecat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal yang dilihat manajer itu sama dengan yang dilihat para pemegang saham? Ya, ya kalau ternyata sama, setuju, rapopo. Kalau ternyata beda gimana? Gimana kalau pada saat rapat umum pemegang saham, para owner dan pemegang saham merasa bahwa kamu tuh bisa lebih lagi, nggak usah takut gitu loh. Kalau butuh dana minta kita aja. Terus gimana kalau kayak gitu? Berarti kan artinya kan seorang agen yang dipasrahi untuk mengurus organisasi tersebut itu pengennya tuh ongkang-ongkang aja, nggak mau mikir gitu gampangnya tuh, nggak mau mikir, pengennya aman. Jadi kalau ada apa-apa tinggal gunakan aja dana darurat itu, selamat perusahaan, selamat, nggak ada yang ini kayak terus dia menjadi seorang superhero. Tapi jangan-jangan itu berasal dari keinginannya tuh malas-malasan aja gitu loh. Ya ibarat kata kayak kita punya pembantu di rumah, kita sudah bayar, ya, bersihkan semuanya, tapi bersihnya asal-asalan. Bahkan beberapa kali males-malesan, main HP aja. Bukannya beresi dapur, ya, beresi apa namanya debu-debu di mana gitu, ternyata malah membantu kita main HP terus. Ya biasanya zaman sekarang pembantu-pembantu yang muda-muda itu kadang-kadang gitu ya. Kalau punya HP gitu-gitu langsung isinya tuh main HP terus, pacaran di HP terus. Ya malah tugas-tugas rumah nggak dikerjain. Kalau misalnya kamu dapat pembantu seperti itu, kira-kira kamu terima wae apa senep? Ya pasti senep lah. Ya, kamu udah kamu udah memilih dia, kamu percaya kepada dia, yakin dia itu kompeten, dia kayak gitu. Ya. Motivasi kedua, independen. Manajer ingin mengambil keputusan yang bebas dari tekanan pihak luar, termasuk dari pasar modal, di mana manajer cenderung tidak mendukung adanya IPO ataupun right issue, di mana manajer ingin menggunakan dana hanya dari sumber internal, baca laba ditahan. Ini masih ada kaitannya dengan laba ditahan, ya. Bahwa dengan manajer itu menguasai sumber daya internal untuk dipakai menjadi keputusan investasi di tahun-tahun depan, ya. Artinya kan manajer keuangan tidak akan perlu untuk mengikat sebuah hubungan dengan para pemberi utang dan para pemberi modal yang baru. Begitu. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau manajer itu melakukannya karena kepentingannya diri sendiri. Termasuk paling parahnya adalah ya dia bisa memanipulasi laporan laba rugi seenaknya. Dia bisa memberikan bonus untuk dirinya sendiri. Itu bisa loh. Ya. Intinya dia tuh nggak ingin ditekan lebih luar. Kalau ditekan yang mending ditekan oleh ownernya aja, selesai, cuma satu pihak doang. Ya, sudah tebal muka gitu. Ya, itu kan jadi inilah dua motivasinya kadang-kadang kalau ternyata motivasi ini ternyata disalahgunakan, dilatar belakangi oleh etika kerja yang buruk atau pada dasarnya akhlaknya apa nggak ada akhlak gitu ya, itu akan menjadi agensi problem, ya, sehingga dikatakan manajer cenderung bertujuan memaksimumkan kemakmuran perusahaan, bukan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Karena ingat, ketika perusahaan survive, dia survive. Ketika perusahaan itu laba dahannya gede, bonusnya buat dia juga gede. Terus owner gimana? Yang memulai perusahaan ini dari awal gimana? Yang susah payah dari nol gimana? Yang tidak punya semacam koneksi atau apa dari nol kemudian dapat pegawai kayak gini terus piye jalan? Ya pasti sebel toh ya. Ya. Nah, oleh karena itu ketika menghadapi agency problem, muncul yang namanya agency cost atau biaya keagenan, yaitu biaya yang digunakan untuk memonitor dan mengimplementasikan alat kontrol perilaku manajer. Nah, contoh tindakannya apa aja? Misalnya, yang pertama adalah pembentukan Dewan Komisaris atau Board of Commissioner. Oke, ini salah ya. Ini saya benarkan dulu.
Jadi harusnya Board of Commissioner ya. Board of Commissioner atau Dewan Komisaris. Contohnya apa misalnya ya? Ya kita tahu lah ya, tipikal kayak PLN Pertamina itu ya. Kemarin itu kayak BUMN yang istilahnya monopoli dipasrahin untuk menguasai sumber daya yang dikuasai negara gitu ya. Tapi kok istilahnya kok kerjanya kayak gitu terus loh. Kayak kok bejaji terus bikin sebel pemerintah juga gitu loh. Bikin sebel masyarakat, bikin sebel pemerintah juga. Ya. Makanya terus kemudian contohnya ya Pertamina lah ya. Misalnya tunjuk Pak Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama menjadi Dewan Komisaris. Nah ini masyarakat umum sering salah paham. Dikiranya Pak Ahok itu jadi apa namanya karyawan, ya jadi karyawannya Pertamina, jadi petingginya Pertamina. Enggak loh. Dewan Komisaris itu bukan berarti petinggi loh, ya. Karena di perusahaan, terutama perusahaan yang gede, itu biasanya ada dua dewan, ya, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, mereka-mereka yang tergabung ke dewan direksi ya itu macam kayak manajer kelas atas, CEO, COO, CFO, terus dirut terutama itu, kemudian direktur bagian apa, direktur kepala cabang apa yang pada dasarnya mereka adalah agent, ya, agent dari owner. Mereka itu dipasrai oleh owner untuk ngurus perusahaan. Sementara dewan komisaris itu ditunjuk oleh pemegang saham. Dalam kalau Pertamina berarti kan pemegang saham terbesar kan pemerintah negara Republik Indonesia. Mereka entah dari kalangan apapun ya, independen, mungkin dari OJK, mungkin dari KPK, mungkin dari kalangan akademisi, para profesor atau dosen-dosen praktisi yang isinya tuh audit jago banget gitu ya misalnya gitu ya. Even Pak Ahok sekalipun. Jadi mereka itu ditunjuk oleh pemegang saham di rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini pemerintah dengan skema rapat umum pemegang saham menunjuk orang-orang tersebut untuk apa? Untuk menjadi pengawas dari para agen itu. Jadi Dewan Komisaris macam kayak Pak Ahok itu tugasnya bukan untuk ngurus Pertamina, bukan. Tugasnya adalah untuk ngurusi kerjaannya si agen itu benar atau enggak, melenceng dari yang diperintahkan oleh pemerintah atau tidak. Terus nyemprit, ini ya gitu. Ya, jadi dewan komisaris itu istilahnya kayak dewan semprit lah gampangannya. Ya, memastikan bahwa para agen-agen itu, para direktur-direktur utama itu, manajer-manajer itu memperlakukan Pertamina sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah terhadap mereka. Nah itu, tapi itu kan ada agensi kosnya, termasuk ini kan agensi kos politik kayak gitu-gitu untuk orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang kayak gini kemudian dikompor-kompori sama para oposan. Ya, ya jadi intinya kasihan lah mereka nggak tahu apa-apa terus dikompor-kompori. Dikira kerja di Pertamina, padahal nggak juga, nggak bisa disebut kerja di Pertamina. Itu kerja buat pemerintah untuk ngawasin Pertamina. Itu. Terus sistem bonus terkait prestasi perusahaan maupun adanya opsi saham. Dalam hal ini adalah uh, owner dalam rapat pemegang saham itu terpaksa memberlakukan sebuah sistem di mana manajer ya, entah itu manajer bawah, menengah atau manajer kelas atas dari perusahaan itu untuk bisa milih ya, untuk bisa milih apabila bonus mereka nanti ya setiap tahunnya berdasarkan kinerja itu dibagikan dalam bentuk tunai apa dibagikan dalam bentuk saham. Nah, biasanya ya kalau misalnya paling paling keterdasarnya itu bukan menjadi opsi saham lagi, tapi menjadi sebuah peraturan bahwa bonusnya berupa saham. Untuk apa? Jadi dengan memberikan saham sebagai bonus dari kinerja para karyawan tersebut, sebenarnya para pemegang saham itu apa ya kayak menaruh belenggu pada kaki manajer-manajer keuangan tersebut. Bahwa kalau kamu kinerjanya buruk dan tidak dipandang menguntungkan pemegang saham di pasar saham, harga saham akan turun. Dan kalau harga saham akan turun, maka bonus kamu yang sudah langsung jadi kekayaan berupa saham, itu nilainya juga akan turun. Artinya kamu akan semakin melarat. Jadi istilahnya itu mekanisme pemelaratan secara kapitalis. Gitu loh. Artinya ketika dia malas-malasan,
dia membuat marah semua orang, dia akan semakin miskin. Tetapi ketika dia memuaskan banyak orang, memuaskan banyak pihak, memuaskan para pemegang saham, nilai saham naik, dia juga akan ikut kaya bersama para pemegang saham. Ya, jadi istilahnya kayak seperti dibelenggu. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan ya, misalnya kalau kalian tertarik ya kerja di bank-bank ya, perbankan gede-gede itu kayak BCA, BNI, BRI itu, ya saya dengar ya, itu mereka setiap karyawannya juga dikasih opsi saham itu. Ya, tapi sifatnya opsi. Jadi bisa milih mau dibagi bonusnya sebagai uang tunai ataupun sebagai saham. Bahkan yang saya dengar terakhir kali ya di awal tahun ini itu katanya malah udah berubah jadi bukan opsi saham lagi tapi saham dikasih saham. Tapi enaknya adalah kalau di BCA yaitu kabarnya ya kita dikasih bonus dalam bentuk tunai dan kita juga dikasih saham. Jadi kayak sudah dicadangkan gitu loh oleh apa namanya oleh manajemen. Ya silakan ya informasi mau diapain ya. Oke terus kemudian yang ketiga adalah mengingatkan potensi hostile takeover. Jadi agency cost-nya yang poin ketiga ini itu bisa disebut sebagai ini peribahasa ini. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Nah, artian yang ketiga ini adalah cara paling terakhir kalau setelah diberlakukan dua hal di atasnya, itu manajer keuangannya masih aja bebal, masih aja memperkaya perusahaan, memastikan dirinya aman secara karir, memastikan bonusnya tetap gede. Sementara untuk pemegang saham tidak segede dia. Ya, atau tidak segede yang diharapkan pada awalnya. Ya udah kalau udah kayak gini ya udahlah kita sama-sama hancur aja deh. Ya, hostile takeover ya dari kata bahasa Inggris takeover itu adalah pengambil alihan, hostile itu intinya ya hawa jahat ya artinya tuh kayak aura mengancam, hawa jahat artinya tuh perusahaan perusahaan ini itu dijual oleh para pemegang sahamnya secara masif. Artinya dicaplok beneran istilahnya dicaplok ya. Kalau di manajemen keuangan lanjutan nanti akan ada materi merger dan akuisisi. Artinya daripada ini wes kerja nih semakin tak karuan-karuan mending kita bubarkan saja nih perusahaan. Ya, caranya gimana? Bukan dengan bubar gerak gitu enggak, tapi perusahaannya, sahamnya seluruhnya ya, seluruh pemegang saham sepakat untuk menjualnya ke perusahaan lain. Biasanya perusahaan lain yang jadi saingan ya atau perusahaan lain yang lebih gede daripada dia, meskipun bukan di industri yang sama tetapi mungkin melihat bahwa perusahaan kita itu adalah perusahaan yang enak banget buat dicaplok. Misalnya untuk diversifikasi di bagian apa? Ya, seperti itu. Nah, ujung-ujungnya adalah kalau yang nyaplok perusahaan kita itu lebih gede daripada kita, maka manajer keuangan yang lama itu bisa dicopot. Dicopot secara paksa. Oleh siapa? Oleh perusahaan yang baru. Jadi perusahaan yang misalnya perusahaan pesaing lebih gede daripada kita nyaplok kita. Ya, artinya kemudian seperti virus kan. Jadi apa semuanya langsung diganti dengan budaya organisasi dari perusahaan tersebut. Orang-orangnya juga mulai diganti termasuk manajer yang kelakuannya nyebeli kayak gitulah ya. Kayak setan istilahnya gitu loh ya. Bisa itu. Jadi ini istilahnya rapi-rapi rantas malam-malam putung ya. Artinya tuh kalau jadi abu menang jadi arang. Ya walaupun sebenarnya nggak gitu juga sih peribahasa ya karena ketika para pemegang saham itu menjual kepemilikannya, menjual sahamnya kepada perusahaan lain supaya perusahaannya itu dicaplok sama dia, ya kan namanya dia jual, ya bisnis dijual kan sama dengan duit. Ya paling yang jadi arang cuma manajernya doang, manajer yang kelakuan kayak gimana gitu. Tapi ownernya seenggaknya ya minimal dapat inilah bakbuk lah modalnya yang dulu balik atau mungkin ya masih bisa bertumbuh modalnya tapi yang penting aku rasa ngurus perusahaan ini lagi mumet ya mending tak bubarkan terus habis itu bikin perusahaan yang baru lagi seperti itu ya. Nah ini terkait dengan agensi free cash flow sebenarnya sudah saya jelaskan secara tersirat ya. Intinya ini adalah problem ketika manajer lebih ingin laba itu ditahan banyak-banyak sebagai bonus juga dibagikannya. Tetapi para pemegang saham pengennya
laba bersih itu sebagian besar dibagi menjadi bentuk dividen. Ya, jadi kepentingannya sangat kontras. Manajer pengen menahan labanya supaya jadi bonusnya dia, bonus kinerjanya dia. Sementara pemegang saham pengennya laba bersih itu dibagikan sebagian besar sebagai dividen. Ya ini lebih frontal ya, lebih frontal. Nah, biasanya yang sering kayak gini-gini itu adalah perusahaan yang mencapai tahap kedewasaan atau mature di perekonomian saat ini. Ya, contohnya apa? Pertambangan, minyak, rokok, atau produk kehutanan itu ada. Ya, masing-masing contoh perusahaan di apa namanya di industri ini, masing-masing perusahaan itu ada contohnya. Ya, yang istilahnya itu sangat mature sudah nggak bisa ekspansi beneran, nggak bisa ekspansi. Oleh karena itu jadi bingung, bingung kenapa? Terkadang ya kita nggak nyari pendanaan, kenapa ya? Karena kayak gini-gini aja profitnya gede terus. Terus gimana dong gitu loh. Ya, nah ada perusahaan yang menangani dengan jelek dan ada perusahaan yang menangani dengan bagus. Bahkan saking bagusnya cenderung nggak masuk akal, gitu loh. Bagus tapi cenderung nggak masuk akal dan itu bikin konflik gitu loh buat investor. Dalam artian tuh investor akan konflik dengan investor lain bila mana ngomong bahwa ini perusahaan bagus apa jelek lah itu loh. Itu lebih rumit lagi ya, tapi nanti kalian akan mungkin kalau misalnya kalian nanti yang mahasiswa FEB ya yang belajar manajemen keuangan nanti di pertemuan keempat ya di materi kedua tapi yang bagian proyek itu mungkin kalau misalnya ada seseorang yang mendapatkan sebuah perusahaan yang punya ciri khas ini mungkin juga akan kebingungan dan mungkin akan bertanya pada saya, Pak ini salah hitung porak ini. Dan saya akan jawab, enggak. Emang kayak gitu. Enggak masuk akal ya? Lah emang enggak masuk akal. Ya karena perusahaan ini masuk di sini. Ada agensi free cash flow. Ya, nanti ya yang kebetulan memilih perusahaan itu kemudian mendapatkan hasil seperti itu jangan kaget. Ingatlah ini, ya. Terus kemudian ancaman hostile takeover ya biasanya lebih sering digunakan untuk mengontrol manajer ya biasanya diikuti dengan restruktur kapital dengan dipaksa berutang supaya free cash flow yang tidak produktif bisa keluar seperti itu ya intinya ini ya laba ditahan lewat versus pembagian dividen dan akhirnya terus para pemegang saham itu akan berusaha sekuat tenaga mencari segala cara intinya pokoknya free cash flow itu harus keluar gitu loh kalau misalnya nggak mau jadi dividen tak paksa itu free cash flow keluar kalau perlu dengan cara apa ngutang seperti itu ya oke terus pembahasannya yang terakhir nanti yang selainnya bisa dibaca sendiri di buku ya pemegang saham melalui manajer ya itu bisa menjalankan aktivitas yang berisiko tinggi oleh karena itu mendatangkan konflik untuk pemegang saham dan pemegang kontrak utang jadi ini ya gini yang beraksi itu manajernya tetapi yang berantem itu pemegang saham dan pemegang kontrak utang dalam artian orang yang ngutangin dengan orang yang nanam modal di situ. Lucu ya. Jadi yang beraksi manajer tapi yang berantem malah dua orang eksternal ini, dua pihak eksternal ini. Tapi itu bisa dipahami karena gini. Karena proyek yang berisiko tinggi, ingat ya, di sini ada sebuah prinsip bahwa low risk low return, high risk high return. Artinya ketika sebuah proyek perusahaan dijalankan oleh seorang manajer dan kemudian itu berisiko tinggi, ya kan kalau sukses itu kan jadi bakal sugih banget ya istilahnya gitu ya kalau gagal nanti bakal melorot banget nah, tapi katakanlah misalnya ini sukses gitu ya ketika sukses akan mendatangkan keuntungan yang tinggi kan pasti penjualan akan semakin tinggi HPP mungkin semakin turun karena economies of scale berkat proyek itu biaya-biaya juga mungkin akan turun karena pakai mekanisasi gimana gitu ya nah terus jadi laba bersihnya naik pesat. Nah, laba bersih naik pesat kalau misalnya manajer sekalipun ya, misalnya manajer itu adalah manajer yang baik sekalipun tetap akan jadi masalah. Karena begini, ketika manajer yang baik itu membagi porsi laba bersih misalnya 50-50 atau mungkin bahkan 70% sebagai dividen, 30% sebagai laba ditahan. Lah kan itu baik banget tuh manajer. Manajer idaman para owner itu. Ya, pede banget gitu loh uangnya buat Anda aja deh Pak, saya udah cukup sini, saya bisa maju sendiri. Itu manajer idaman lah, tapi manajer idaman itu juga bisa bikin geger juga gitu loh. Karena ingat ya, pembagian dividen berdasarkan kinerja perusahaan. Semakin ciamik kinerjanya, maka makin tinggi pula potensi dividen yang diberikan. Jadi laba bersihnya naik, potensinya semakin naik, dan porsi yang dibagikan juga naik. Waduh, siapa yang nggak seneng gitu loh.
Nah, masalahnya di sini adalah kalau perusahaan itu sudah terlanjur ya, terlanjur pendanaannya itu sebagian besar dari utang ketimbang ekuitas. Kenapa? Karena gini, mau kinerja perusahaan ciamik apa enggak, resiko proyeknya besar atau kecil, yang namanya para pemegang kontrak utang ya, oleh perusahaan itu hanya akan janjikan dua hal. Satu, pokok utangnya itu kembali 100%. Dua, orang-orang yang ngutangin perusahaan itu akan mendapatkan pengembalian kupon. Istilahnya gitu ya, nanti di pasar modal investasi. Pengembalian kupon ya yang sifatnya tetap sesuai kontrak. Jadi mau labanya naik dari 1 miliar ke 5 miliar gitu ya, tetap aja dibayarnya misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, lah yang kayak kayak gini itu kadang-kadang bisa bikin para pemegang utang tuh meri gitu. Ya, nah biasanya habis itu mulai ada tekanan bahwa mbok kamu tuh mbok kalau apa ambil proyek-proyek apa rencana-rencana ekspansi itu mbok ya ke tempat-tempat yang atau proyek-proyek yang aman-aman aja lah gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya gagal nanti kamu gagal bayar nanti kamu bermasalah sama saya. Itu terus ditekan biasanya gitu. Ya, jadi susahnya lebih susah lagi kalau perusahaan itu ya tadi rasio debt to equity rasionya nanti kalian akan tahu ya. Rasio debt to equity rasionya tuh tinggi, terlanjur tinggi. Jadi lebih tinggi pendanaan dari utang ketimbang pendanaan dari ekuitas. Wah, tekanannya nanti gede. Ya, jadi nanti akan ada politik tarik ulur ya, tarik ulur antara manajer dengan pemegang kontrak utang dan manajer pemegang saham. Dan bahkan kadang-kadang ya kalau nggak ada akhlak gitu ya bakal mulai ya main-main belakang gitu lah ya. Ya intinya terus akan jadi problem dan akan jadi agensi problem ya. Tapi untuk agensi problem ini akan lebih banyak dibahas secara lebih lanjut terutama yang ada kaitannya dengan apa namanya restrukturisasi dan kebangkrutan yang menjadi bagian dari mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Jadi bukan di sini tempatnya. Kita di sini hanya akan menyinggung sedikit aja. Ya, tapi tujuannya tetap ya bahwa kita nanti di mata kuliah ini terutama mahasiswa FEB ya, kita fokusnya mendalami ini ya. Kebijakan investasi, kebijakan pendanaan dan modal kerja. Nanti akan dibagi menjadi 4 materi besar, 1 materi pendukung dan 2 materi finalisasi. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan di hari ini kita membahas materi yang pertama. Terima kasih yang sudah menonton video ini, baik para mahasiswa FEB Udinus maupun mahasiswa FEB Udinus ya yang dari Prodi Perhotelan. Semoga ilmu ini bermanfaat ya, bukan hanya untuk demi nilai mata kuliah ini, tapi juga demi membangun kesadaran mindset kalian terkait dengan manajemen keuangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga membantu. Salam sukses untuk kita semua.